Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 dengan materi mantuk dan mafhum akan menjelaskan beberapa poin yang telah kami buat. Saya Danu Riwaldi. Yang pertama adalah mengenai mantuk. Jadi, mantuk secara bahasa adalah apa yang diucapkan. Secara istilah, mantuk adalah makna apa yang akan keluar dari lafaz yang kita dengar maupun kita baca. Kalau kita mau menerapkan sebuah hukum, maka kita harus melihat secara eksplisit apa yang diucapkan oleh teks itu. Mantuk ini adalah makna yang paling gamblang. Dalam artian, mantuk itu adalah sesuatu yang emang to the point langsung. Oke, selanjutnya mengenai mantuk terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah mantuk shorih. Mantuk shorih ini adalah suatu makna yang tidak bisa diganggu-gugat. Kalau dia bilang A, maka maknanya A. Jadi, mantuk shorih ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah nas, yaitu makna tunggal, yang punya satu arti saja. Nggak mungkin diartikan dengan makna yang lainnya. Yang kedua adalah zahir. Jadi, zahir ini adalah makna yang sering digunakan, meskipun punya banyak makna, tetapi makna yang pertama jauh lebih dominan dari makna yang kedua. Yang ketiga adalah mu'awwal. Jadi mu'awwal ini adalah makna yang dipakai dengan kiasan atau majaz. Karena kalau pakai makna aslinya atau hakikatnya, maka makna itu secara tidak langsung akan berantakan. Jadi jenis mantuk yang kedua ini adalah mantuk ghairu sharih. Ini adalah makna secara eksplisit dalam artian dia keluar dari teksnya, tapi dia bersembunyi di balik lafaznya. Dia keluar dari petunjuk-petunjuk yang khusus. Mantuk ghairu sharih terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah dilalah al-i'tila. Jadi dilalah al-i'tila ini adalah teksnya tidak lengkap, akan tetapi kita harus menambah teks yang hilang agar teksnya bisa dicerna oleh akal. Yang kedua adalah dilalah al-isyarah. Jadi dilalah al-isyarah ini adalah hukum atau makna yang tersirat secara lazim dari apa yang diucapkan. Ketika teks itu membicarakan tentang A, maka A ini bisa menciptakan makna B. Dalam artian dia bisa menciptakan makna yang baru dari makna awal. Yang terakhir adalah dilalah al-imam. Jadi, lapas yang disebut pasti akan menjadi sebab atau alasannya dari hukum yang dijelaskan. Kalau lapas itu nggak jadi sebab, ya ngapain disebut gitu kan? Dan saya Nurul Fatima. Di sini selanjutnya saya akan membahas terkait tentang pengertian dan juga macam-macam dari mafhum. Mafhum secara etimologi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipahami. Adapun secara istilahnya, mafhum diartikan sebagai makna yang tersirat dalam suatu teks. Jika tadi dijelaskan bahwasanya mantuk merupakan makna yang tertulis secara jelas, maka mafhum justru muncul karena hal-hal yang berada di balik lafaz, atau bisa kita artikan sebagai makna yang tersembunyi, atau bisa juga kita artikan sebagai makna yang secara otomatis dapat kita pahami walaupun tidak ada penjelasan ataupun tidak terucap secara langsung. Untuk contohnya bisa kita lihat pada Quran surah Al-Isra ayat 23. Pada ayat tersebut kita dilarang untuk berkata ah kepada kedua orang tua kita. Pada ayat tersebut memang tidak dicantumkan larangan membentak ataupun berkata kasar kepada kedua orang tua kita. Akan tetapi secara mafhumnya kita memahami bahwasanya berkata ah saja kepada kedua orang tua kita itu sudah dilarang, apalagi kita melakukan perbuatan yang jauh lebih menyakiti perasaan mereka lagi, yaitu dengan membantah ataupun dengan membentak mereka ataupun dengan berkata kasar kepada mereka berdua. Adapun selanjutnya, mafhum itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu mafhum muwafaqah dan juga mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah yaitu maknanya yang sejalan dengan yang tertulis. Adapun mafhum mukhalafah yaitu sebaliknya, yaitu makna kebalikan dari yang tertulis. Mafhum muwafaqah ini dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu fatwa Alkitab dan juga lahnu Alkitab. Apa yang dimaksud dengan fatwa Alkitab tersebut? Fatwa Alkitab adalah fatwa yang makna tersiratnya itu lebih kuat daripada makna yang disebutkan. Kalau teks menyebut larangan A lebih ringan, maka larangan terhadap perbuatan yang lebih berat itu pasti lebih kuat hukumannya. Jika tadi pada fatwa Alkitab makna tersiratnya itu lebih kuat daripada makna yang disebutkan, maka pada lahnu Alkitab ini makna tersirat dan juga makna yang disebutkan itu bersifat setara. Contohnya itu ada pada Quran surah An-Nisa ayat 10. Pada Quran surah An-Nisa ayat
ayat 10 ini, pada ayat tersebut kita dilarang untuk memakan harta anak yatim. Maka makna yang tersirat tidak hanya memakan harta anak yatim saja, tetapi menggunakan harta anak yatim tanpa izin, atau membakar harta anak yatim, atau menggunakan harta anak yatim itu tanpa sepengetahuan anak yatim itu hukumnya sama dengan memakan harta anak yatim. Karena intinya pada ayat itu adalah larangan menggunakan harta anak yatim atau menghabiskan harta anak yatim. Selanjutnya yaitu mafhum mukhafafah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya mafhum mukhafafah adalah kebalikan daripada yang tertulis. Mafhum mukhafafah ini juga dibagi lagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada mafhum sifah. Mafhum sifah adalah jika sifat itu hilang maka berlaku hukum yang berbeda. Contohnya, jangan berikan zakat kepada orang yang kaya. Mafhumnya, orang yang tidak kaya atau orang yang miskin boleh diberikan zakat. Yang kedua yaitu mafhum syarat. Mafhum syarat adalah hukum yang digantung pada syarat tertentu. Jika syarat tidak terpenuhi, hukum kebalikannya. Contohnya, jika ada ayat atau teks yang mengatakan jika kalian bersuci maka kalian boleh sholat. Mafhumnya, kalau tidak bersuci maka kalian tidak boleh untuk sholat. Mafhum yang ketiga yaitu mafhum ghaiyah. Mafhum ini menyebutkan batas waktu dan juga batas keadaan kapan hukum itu berlaku. Jika batas waktu terlewati, maka hukum akan berubah. Contohnya, boleh makan dan minum hingga terbit fajar. Mafhumnya, jika sudah terbit fajar maka tidak boleh makan dan minum. Selanjutnya yaitu mafhum hasar. Mafhum hasar adalah teks yang membataskan seolah-olah hanya hal itu saja yang diperbolehkan atau yang dilarang. Di luar batas itu berlaku hukum kebalikannya. Contohnya, zakat itu hanya boleh dibagikan ke 8 golongan. Mafhumnya, selain 8 golongan itu tidak diperkenankan untuk menerima zakat. Nah, itu dia pemaparan dari kami mengenai materi mantuk dan mafhum. Saya Danuri Waldi. Dan saya Nurul Fatimah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.